Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sudah sehat ya? Ya, Iko doakan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun, dan kita tetap semangat belajar. Ya, tahun ini tetap kita mulai ya. Kita belajar dari rumah, pelan-pelan. Tidak terburu dengan harus penuh bukunya, tidak ya. Pak Eko tidak menginginkan kamu mengerjakan banyak tapi nggak bisa apa-apa, itu tidak. Yang penting kita belajar sedikit demi sedikit. Apa yang kamu kerjakan itu harus kamu pahami sendiri, itu ya. Harus paham. Sekali belajar sedikit tapi paham, itu. Jadi tolong video pembelajaran dari Pak Eko semaksimal mungkin diperhatikan ya. Saya selingi antara video, antara tugas tulis atau dengan Google Meet itu. Biar ada selangnya itu. Kalau Google Meet terus nanti kuota atau sinyalnya yang cepat habis gitu. Kalau video terus juga sama gitu. Tapi tetap setiap hari tolong diperhatikan tugas-tugas dan sebagainya itu. Banyak yang belum lengkap ya. Ada yang kurang 5 itu. Kemarin saya jabri, ya, ada yang kurang 5. Saya jabri, ada yang kurang 4 saya jabri gitu. Ya. Jadi tolong tugas benar-benar diperhatikan karena juga Pak Eko mengamati gitu. Ada yang lucu ini, ya, pengalaman kemarin saya cek ada yang lucu ya. Ada yang tulisannya beda itu ya. Ya, ada yang tulisannya beda. Jadi tanggal ini dengan kemarin itu tulisannya beda. Nggak tahu tulisannya bisa dibuat beda atau dituliskan itu ya. Saya harap tidak dituliskan ya. Jadi tolong dipahami untuk Pak Eko, saya sebisa mungkin menghafal karakter tulisanmu. Di nama, terus orang tua, nomor absen, itu saya sebisa mungkin saya pahami atau saya mengerti, termasuk karakter tulisan. Kemarin ada, ya, tapi tidak saya sebutkan. Baru nanti kalau sudah 2 atau 3 kali baru saya jabri lagi gitu ya. Jadi tolong untuk tulisan benar-benar diperhatikan, harus tulisan sendiri. Diajari boleh. Diajari oleh bapak, ibu, atau teman, atau kakak, boleh. Tapi kalau dituliskan, jangan itu ya. Kalau nanti sampai diulangi terus, tidak akan saya nilai. Yang saya nilai kakaknya atau orang tuanya itu. Jadi namamu tidak saya nilai. Itu ya sedikit gambaran tugas kemarin. Baik, untuk kegiatan hari ini tetap ya. Ini maaf gambarnya agak bruut ya. Resolusinya kurang besar itu ya. Kita tetap 5M, Pak Eko selalu mengingatkan ya. Ini tidak bosan-bosan itu ya. Jika ingin kita tetap sekolah, mari kita jaga 5M dari diri kita, keluarga kita, tetangga kita. Kita tidak akan bisa masuk sekolah lagi kalau tetap kita abai. Ya, kita abai. Jadi tolong sampaikan juga bahwa kita itu sudah pengen masuk sekolah. Gitu ya. Pengen masuk, Pak Guru, semuanya pengen masuk ya. Tapi karena masih banyak yang abai, 5M, ya terpaksa untuk sekolah yang dikalahkan. Gitu. Ya. Baik, untuk selanjutnya silahkan kita akan mempelajari pada hari ini mata pelajaran IPS. Ya, jadi untuk muatan mata pelajaran IPS satu saja. Ya. Di Pak Eko tidak terlalu banyak tugasnya itu.
Untuk pelajaran hari ini yaitu mengetahui karakteristik geografis dan kehidupan negara-negara ASEAN. Karakteristik geografis ya. Terus nanti tujuannya atau indikatornya nanti mengenali karakteristik geografis, kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik negara ASEAN. Kemudian mengetahui permasalahan sesama negara Asia Tenggara. Ya, itu. Baik ya, kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang negara ASEAN. Ya. ASEAN dengan Asia Tenggara, bedanya apa? Masih ingat? ASEAN dengan Asia Tenggara. Nah, ini ya. Karakteristik. Nah, ini ASEAN dengan Asia Tenggara, bedanya apa? Nah, kalau Asia Tenggara itu adalah kawasan. Ini contoh ya, negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Itu. Ini kalau peta dunia ini. Ini peta dunia. Nah, Asia Tenggara itu yang bagian merah ini. Nih. Ini adalah Asia Tenggara. Kalau Asia Tenggara ini ada beberapa negara. Kalau Asia Tenggara itu kawasan, wilayah yang ada di Asia. Ini namanya Asia. Asia. Bentar ya, saya lingkari. Ini Asia. Nggak ada ya, nggak ada menunya ini. Ini Asia Tenggara, Asia ini. Perhatikan ini. Nah, ini Asia. Asia ini, saya lingkari ya, sekali lagi ini Asia. Nah, kalau kita menurut peta itu kan di sini kan utara ke arah utara. Ini selatan. Ini timur, ini barat. Nah, antara selatan dengan timur itu kan namanya Tenggara. Nah, makanya dinamakan kawasan ini adalah Asia Tenggara, yaitu kawasan yang ada di sebelah tenggara dari benua Asia. Gitu. Ada Asia Timur, ada Asia Selatan, ada Asia Barat. Gitu. Atau nanti ada namanya Timur Tengah. Gitu. Ini ya. Ini Asia Tenggara. Itu ya. Jadi Asia Tenggara itu kawasan negara-negara di sebelah tenggara. Nih. Nah, kalau diperbesar seperti ini adalah negara-negaranya. Kita mulai, ini ada Myanmar. Kemudian ini yang hijau muda ini Myanmar, hijau tua hijau ini Thailand. Kemudian ini yang oranye ini adalah Laos. Kemudian ini adalah yang merah ini Vietnam. Vietnam ini ya, Vietnam. Kemudian yang jambon ini adalah Kamboja. Kemudian bentar ya. Nah, ini adalah Malaysia. Ini juga Malaysia yang ungu ini Malaysia. Ini Malaysia Barat, ini Malaysia Timur. Ya, kemudian ini ada Indonesia. Kemudian di sini ada Singapura. Maaf, ini garisnya putih, jadi nggak kelihatan. Ini ada Singapura di sini. Kemudian ini Filipina. Nah, ini Indonesia yang biru tua ini dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah negara-negara di kawasan. Masih adalah satu lagi yaitu di sini ada Timur Leste atau Timur-Timur. Ini negara yang ada di satu kawasan. Nah, negara-negara ini membentuk organisasi, persatuan atau kelompok. Nah, karena merasa senasib sepenanggungan, satu tujuan yang sama, berada di kawan yang sama, membentuk organisasi, namanya adalah ASEAN. Nah, jadi bedanya ya. Kalau Asia Tenggara itu adalah letak wilayahnya atau kawasannya atau posisinya. Kemudian kalau ASEAN itu adalah
nama organisasi untuk negara-negara di Asia Tenggara ini. Tuh ya, jadi bedanya ASEAN dengan Asia Tenggara. Tuh. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita mengenal satu persatu negara-negara selain Indonesia ya. Coba. Malaysia. Lihat Malaysia ya. Malaysia tadi ini. Nah, ini Malaysia ada di sebelah yang ungu ini ya. Ini Malaysia. Oh, yang kuning ini. Kuning kecil ini namanya Brunei. Walaupun kecil tapi sangat makmur gitu ya. Sekarang ini negara di Asia Tenggara yang COVID-nya, virus corona penderita COVID-nya itu 0, salah satunya adalah Brunei. Gitu. Nah, tapi ini kecil ini loh, bandingkan dengan kita jauh ya. Nah, baik, kita Malaysia ya. Malaysia terdiri dari dua kawasan, dua bagian, ada barat dan timur. Keadaan sosialnya, ini penduduk Malaysia Barat itu rata-rata adalah Melayu, Tiongkok, India, dan Asia. Kemudian Malaysia yang sebelah timur itu ya hampir sama dengan orang Kalimantan. Ya. Ini kan masih berada di hampir sama dengan Kalimantan. Jadi karakternya karakter seperti orang Kalimantan atau Dayak. Ini untuk Malaysia. Kemudian keadaan ekonominya, penduduk Malaysia umumnya pertanian, perkebunan, perdagangan, industri. Hasil utama adalah timah. Ya, hasil utamanya timah. Kemudian Singapura, geografisnya adalah ini. Letak geografisnya adalah berupa bukit seperti Bukit Timah, banyak dataran bukit, tapi sudah menjadi perkotaan semua, jadi wilayahnya tidak begitu luas, tapi sudah menjadi kota besar itu. Ya. Keadaan sosialnya, sebagian penduduk Singapura adalah keturunan Tionghoa atau Cina itu ya. Sisanya adalah Melayu dan India. Dulunya negara Singapura itu adalah bagian dari Malaysia, gitu. Tapi terus melepaskan diri dan merdeka gitu. Kemudian keadaan ekonominya, karena wilayahnya yang kecil dan letaknya yang strategis ini ya, Singapura biasanya adalah di perdagangan, industri, dan jasa. Jarang yang pertanian. Dan hampir tidak ada ya lahan pertanian yang ada di Singapura itu. Ini kira-kira ini mana? Gambar apa ini? Gambar pelabuhan. Pelabuhan di mana? Di Selat Malaka. Gitu ya. Misalkan ya, saya kembali ke contohnya yang peta tadi ya. Nah, ini Singapura. Ini Singapura itu yang kecil sebelah sini. Nah, Selat Malaka itu ya ini. Selat Malaka ini sepanjang ini. Selat Malaka. Dan banyak yang transitnya ada di sini, di Singapura. Atau di Batam. Batam sini. Makanya kawasan sini itu selalu ramai. Perdagangan dari ini Eropa di sini ya. Dari sini ke sini. Nah, leren singgah di sini. Terus melanjutkan perjalanan lagi ke Jepang yang ada di sini, Jepang, Cina, itu Taiwan itu sini. Dan sebaliknya mau kembali ke sini banyak. Jadi daerah kawasan Selat Malaka ini banyak disinggahi oleh kapal-kapal perdagangan internasional. Kapal-kapal perdagangan internasional. Jadi sangat makmur sekali atau sangat strategis sekali posisi dari negara di Selat Malaka. Nah, Singapura dan Indonesia. Indonesia yang kalau kita kenal namanya Batam. Itu. Ya kalau sudah mendengar Batam itu salah satu yang pelabuhannya yang ramai gitu.
Nih. Dan biasa pemandangan seperti ini ya. Kemudian nomor 3, Thailand. Ya, ini negaranya ya sangat besar juga, makmur, sungainya bersih. Sungainya bersih ya, bandingkan dengan di negara kita. Ada nggak di Indonesia sungai yang seperti ini? Wilayah Thailand berupa dataran rendah yang subur, karena ada sungai Chao Phraya, itu ya, dataran rendah. Dataran rendah itu ya seperti misal Solo gitu ya, dataran rendah. Kalau di daerah Tawangmangu itu namanya sudah dataran tinggi, ya, dataran tinggi. Tuh. Solo seperti Solo, terus Palur, ya itu namanya adalah dataran rendah. Jadi wilayahnya tidak ada bukit-bukitnya. Tapi kalau kalian ke Tawangmangu, Ngargoyoso atau Candi Cetho itu ya, itu namanya dataran tinggi. Baik, penduduk Thailand adalah bangsa Thai dan Burma. Selebihnya adalah orang Tionghoa. Ada ya, Melayu juga ada. Kegiatan ekonominya yang utama adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Kemudian Filipina. Filipina ini karakteristiknya adalah belum ya. Filipina karakter geografis itu wilayah di permukaan bumi. Ya. Itu ada 2 pulau besar, yaitu Pulau Luzon dan Mindanao. Puncak tertingginya namanya Gunung Apo. Itu, ya. Jadi wilayahnya ada ya perbukitan, dataran rendah, dataran tinggi seperti itu. Kalau Singapura dan Thailand itu dominannya adalah dataran rendah itu. Yang lainnya itu ada pegunungan, berarti ada dataran tinggi, dataran rendah itu. Kemudian keadaan sosial masyarakat Filipina adalah orang Tagalog, hampir sama ya, dan Tebuana. Selebihnya adalah keturunan Tionghoa dan Spanyol. Jadi ada. Kenapa ada orang Spanyol di Filipina? Ya, karena dulu Filipina itu dijajah oleh bangsa Spanyol. Bangsane Spanyol, negaranya Barcelona itu ya. Ya. Kemudian keadaan ekonomi, kegiatan ekonomi adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Hasil terbesar pertaniannya apa? Nah ini tebu, ya, tebu, ya sama tebu seperti yang ada di sekitar kita, tebu. Jadi Filipina itu banyak penghasil tebu, bahkan terbesar di dunia. Dan salah satu sukunya dinamakan ini Tebuano. Mungkin ini dari kalimat ini ya, dinamakan tebu gitu, Tebuano. Ini contoh pertanian yang ada di Filipina, hampir sama dengan orang Indonesia ya. Mirip ya, ada orang bertani, ada pakai caping dan sebagainya. Ya, pakai helm malah. Enggak, ini ya mungkin, tapi secara umum ya hampir mirip ya, mirip dengan pertanian yang ada di Indonesia itu. Baik, kita lanjut. Nah, ini negara yang sangat makmur sekali ya. Kecil tapi makmur. Ya, sumber daya alamnya melimpah, terutama minyak bumi itu. Ya. Nah, Brunei Darussalam. Nah, ini banyak perbukitan. Dataran rendah ada, rawa ada. Orang Melayu yang banyak, keadaan sosialnya Brunei Darussalam adalah orang-orang Melayu. Ada juga keturunan Tionghoa serta Dayak itu. Ya, kemudian keadaan ekonominya
Nah, ini rata-rata di pertambangan, seperti tadi saya bilang ya, ada tambang minyak bumi, pertanian juga perkebunan, pariwisata, perkebunan kelapa sawit, gitu ya. Kalimantan, Kalimantan ini ya, ini kan Kalimantan, Pulau Kalimantan ini. Nah, ini dihuni oleh 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Dan ini daerah yang sangat cocok untuk kelapa sawit. Kelapa sawit Malaysia, Indonesia, dan Brunei juga, itu ya. Ini pulau besar, hampir pulau terbesar di dunia, salah satu pulau terbesar di dunia, nomor 2 ya. Itu dihuni oleh 3 negara ini. Itu. Kita lanjut ya. Nah, ini Malaysia, Brunei tadi. Kemudian Kamboja, kita lihat ya, Kamboja, negara yang bagian dataran rendah ya. Rata-rata dataran rendah. Kemudian keadaan sosialnya, penduduknya adalah dari suku atau orang-orang Khmer. Ada orang Champa, ada orang Tiongkok. Kegiatan ekonominya rata-rata adalah pertanian. Mirip yang ada di Indonesia juga. Mirip-mirip. Kemudian ada Laos. Nah, ini adalah salah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki pantai. Coba kita lihat lagi. Kita lihat petanya lagi ya. Lihat petanya lagi. Benar nggak? Laos itu tidak punya pantai. Nah, ini ya. Ini di atas ini adalah negara China. Dari sini ke sini itu semuanya China. Negara Tionghoa Cina ya. Jadi sebelah sini berbatasan dengan Cina, di sebelah timurnya ini ada Vietnam, baratnya ini ada Thailand, ada Myanmar, kemudian di sebelah selatannya ada ketemu dengan Kamboja. Jadi tidak punya pantai. Negaranya ini tidak punya pantai, tidak menghasilkan ikan laut. Nah, Indonesia kan banyak. Nah, ini sepanjang ini semuanya adalah menghasilkan ikan yang sangat besar. Bahkan di daerah sini, ini menjadi lahan ikan dari banyak negara. Ini menjadi rebutan. Kawasan ini namanya Laut Cina Selatan ini menjadi rebutan dari negara-negara, banyak negara. Indonesia sangat melimpah hasil ikannya. Ini Laos ini tidak punya pantai. Kamboja sedikit ada pantainya, Indonesia ada sedikit. Myanmar panjang, Thailand juga panjang, Brunei juga ada kecil, walaupun kecil, Malaysia juga. Hanya Indonesia yang tidak, hanya Laos yang tidak memiliki daerah pantai itu. Ya, kita lanjut. Keadaan sosialnya, ada suku bangsa yang ada di sana, ada Laolum, Laungteo, dan Laosung. Kemudian keadaan ekonominya rata-rata adalah pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nah, ini didukung oleh namanya adalah Sungai Mekong. Sungai terbesar yang ada di kawasan ini. Kita lihat sama saya coba. Nah, ini Sungai Mekong itu dari sini ya. Dari Cina ini menembus ini, semuanya dialiri oleh Sungai Mekong sampai ke daerah pantai ini. Nah, jadi hampir melewati beberapa negara Sungai Mekong. Ya. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut Vietnam. Nah, daerahnya ini ya berbukitan, ya, hampir mirip-mirip dengan Indonesia juga. Ya, karena iklimnya masih sama, iklim tropis itu ya.
negara Asia Tenggara ini iklimnya semuanya masih sama, iklim tropis. Ya. Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Ya, Indochina itu di sebelah selatan, di dekatnya Cina tadi ya. Keadaan sosialnya ada suku Viet, suku Thai, Tet, dan Muong. Ya. Bahasanya agak sulit ya. Ya. Itu suku-suku yang ada di sana. Kalau di Indonesia kan kita ada Jawa, Sunda, Dayak, suku Dani dan sebagainya. Itu tetap lebih banyak Indonesia ya. Nah, hampir mirip dengan petani di Indonesia ya, cara bercocok tanamnya, sawahnya. Mirip sekali. Ya. Keadaan ekonominya umumnya adalah pertanian dan pertambangan. Tapi sangat maju ya. Sangat maju, pertaniannya melimpah, bahkan banyak hasil padinya itu diekspor ke Indonesia. Jadi dibeli oleh Indonesia, dijual ke Indonesia. Karena sangat melimpah hasil berasnya. Termasuk Thailand juga. Ya. Kemudian ada Myanmar, itu ada yang di sebelah barat tadi ya, di sepanjang garis Teluk Benggala dan Laut Andaman. Laut Andaman yang mana? Kita lihat. Nah, ini namanya adalah Laut Andaman yang di sini. Ya, di sepanjang ini namanya Laut Andaman. Nah, kita kembali ya. Ini. Keadaan sosialnya, ini suku budayanya, festivalnya, seperti karnaval ya. Karnaval ya. Baju-bajunya hampir mirip dengan baju orang Melayu ya, karena masih ada satu kawasan. Mayoritas penduduk Myanmar adalah orang Burma, merupakan penduduk asli Myanmar. Maka dulu nama pas waktu Pak Eko sekolah SD itu ya, itu nama negaranya bukan Myanmar, tapi Burma ini. Nama lainnya adalah Burma. Banyak menyebut dengan Burma. Ya. Kalau sekarang kan menyebutnya dengan Myanmar. Tapi dulu waktu Pak Eko SD itu masih ingat nama negara ini adalah Burma. Gitu. Keadaan ekonomi umumnya adalah pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hampir sama dengan Indonesia. Yang terakhir, negara yang ada di kawasan Asia Tenggara adalah Timur Leste. Nah, Timur Leste ini kan salah satu negara yang dulu pernah bergabung dengan Indonesia. Ya. Jadi Timur Leste itu dulu tahun 76 itu bergabung dengan Indonesia. Awal Indonesia merdeka tidak ada Timur Leste. Ya, sampai tahun 76 tidak ada Timur Leste. Terus gabung Timur Leste ini, namanya Timur Timur. Bergabung, terus tahun 98 pisah lagi gitu. Ya sudah, pengen pisah lagi. Karena sejak awal Indonesia merdeka, Timur Leste itu tidak atau bukan bagian dari Indonesia. Tuh. Nanti waktu di bagian atau tema tentang kemerdekaan Indonesia coba akan saya bahas lagi ya untuk sejarah Timor Leste ini. Kita lihat untuk karakter geografis ini banyak pegunungan. Sukunya adalah suku Timor yang paling utama, terus ada suku Belu, Galo, Nambi, dan Tokude. Ini hampir mirip dengan suku-suku yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Kemudian keadaan ekonominya adalah pertanian, peternakan, perkebunan, dan pertambangan. Ya. Industri juga ada. Gitu ya. Nah ini walaupun negara baru, harapannya adalah pengen cepat besar, menjadi besar, maju. Ya. Tapi sepertinya belum begitu maju gitu ya. Baik, kita lanjut.
Nah, kita lanjutkan ya, tadi karakteristik negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kita sekarang adalah masalah sosial. Nah, masalah sosial ini yang ada di Asia Tenggara, hampir semua negara itu memiliki masalah ini. Ada kemiskinan, kriminalitas, kerusakan lingkungan hidup, terutama adalah kebakaran hutan yang di Indonesia ya. Kebakaran hutan, kalau biasanya musim kemarau yang sangat panas sekali, ada bahkan bisa membakar tanah-tanah. Tanah-tanah yang ada di hutan-hutan itu kan terbuat dari daun kering. Nah, itu lapisan tanah yang paling atas. Maka dinamakan dengan lahan gambut itu. Ya. Ya. Maka apa namanya? Nah, lapisan tanah yang paling atas tadi mudah terbakar karena banyak terdiri dari lapisan ataupun daun-daun kering gitu. Itulah yang menyebabkan namanya kebakaran hutan. Itu yang ringkas seperti itu. Jadi kenapa setiap tahun mesti kebakaran hutan itu ada? Ya karena banyak daun kering dan suasana panas, suhunya panas itu. Sudah cocok. Ya mungkin harus mendatangkan avatar ya, pengendali api. Ini terus kepadatan penduduk yang tinggi. Ini contoh masalah sosial yang ada di kawasan Asia Tenggara. Gitu. Baik, ini ya contoh-contohnya, masalahnya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap masalah-masalah sosial di kawasan Asia Tenggara? Berbagai masalah yang ada di negara-negara ASEAN harus diatasi bersama. Jadi masalah ini tidak hanya milik negara itu saja, tidak. Ya. Kemiskinan yang ada di kawasan, misalkan Myanmar, misalkan, itu masih ada masalah. Kriminalitas, kerusakan lingkungan hidup yang ada di Indonesia atau di manapun itu. Semuanya punya masalah. Kepadatan penduduk tinggi. Nah, ini harus bersama-sama. Ini contoh industri ya, industri yang melibatkan beberapa pekerja yang ini bisa menampung dari pengangguran-pengangguran itu. Salah satu masalah sosial juga yaitu pengangguran ya, tapi tadi belum disebut ya. Mungkin bisa ditambah ya, itu pengangguran gitu ya. Oke. Ini terus sebagai evaluasi silahkan lihat pada petunjuk di samping gitu ya. Atau nanti saya sampaikan, kalau nanti belum saya tambahkan, nanti akan saya sampaikan di tersendiri lewat kertas tersendiri ya. Baik, saya rasa cukup sekian dari Pak Eko. Video pembelajaran ini mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan untuk dipelajari. Nanti akan saya simpan di YouTube atau Google Drive ya. Yang jelas bisa dipelajari dimanapun, kapanpun, bahkan sambil rebahan. Tidak hanya ngegame ya. Kita bisa belajar melalui video tutorial atau video penjelasan materi yang disampaikan oleh Pak Eko. Semua video bisa diakses 24 jam. Gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.